sampean terlalu basah ya nang asam iki lek ndek kan asam mudah kan basah. Iya. Padahal normal tanduran butuh basah nih itu 5 sampai 7. Jadi 5 sampai 7 itu pH tanahnya asam basahnya normal ya. Sehingga tanduran akar iki mangan yo bisa optimal, tapi tidak terlalu asam. Ya pertama gampang busuk. Kedua akar sabute gak akan cukuri lambat. Soalnya tanah iki asem. Ngurus lem. Ya. Itu efeknya. Jadi petani di sini masih belum bisa istilahnya mensiasati musim. Yang sekarang ini cukup luar biasa, musim penghujannya tidak siang sekali, tapi kadang satu hari satu malam hujan terus. Ini kecenderungan daun-daun yang ada di kawasan ini yang di pertanian kita ini busuk. Lihat di halak tanah. Wangan tandurannya Pak. Loh, gak kuat dua Pak. Kendalanya ini tandurannya angel Pak. Pertumbuhannya itu lambat tuh. Ya apa-apa enggak iso api. Gitu Pak. Nanti pH-nya lemah ini kurang, nanti pH-nya kini kurang dhuwur. Cuma 2. Pertanian di Kota Batu sudah berlangsung dengan sangat intensif sekali, yaitu dicirikan dengan penggunaan pupuk kimia maupun pestisida kimia yang berlebihan. Nah, dan ini sudah berlangsung dalam waktu lebih dari 10 tahun, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kesuburan tanah akibat akumulasi dari bahan-bahan kimia ini yang ada di dalam tanah. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kesehatan tanah dan juga untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki kesuburan tanah, maka kita harus menerapkan prinsip-prinsip pertanian organik untuk mendapatkan hasil pertanian lebih baik dan juga mencapai pertanian yang berkelanjutan. Tidak banyak yang menyadari bahwa selama ini pertanian itu menjadi sebuah sektor yang sangat vital bagi kita. Selama kita masih mengkonsumsi makanan, itu pasti akan terhubung dengan pertanian. Dan tidak banyak orang yang menyadari bahwa pertanian dan juga petani di Indonesia menghadapi sebuah problem yang begitu kompleks. Dari problem mereka tidak punya market, pasar yang pasti, kepastian harga, juga problem tentang misalnya benih, teknologi, belum lagi ada persoalan tentang dalam tanda petik krisis generasi kedua petani. Itu adalah sebuah problem kita bersama, tidak hanya sekedar itu problemnya pertanian di Indonesia, itu problem kita semua. Tantangan yang dihadapi oleh pertanian di Kota Batu adalah mengikuti perkembangan dari Kota Batu sebagai kota tujuan wisata. Ini adalah banyak lahan-lahan pertanian yang tergeserkan menjadi lahan non pertanian, yang menyebabkan kegiatan pertanian sudah mulai ditinggalkan di Kota Batu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pertanian milenial, yaitu adalah pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna dan juga untuk menarik generasi muda untuk bertani, ini harus mulai digalakkan. Dan Sawarojo ini adalah salah satu hub atau menjadi titik awal di pertanian milenial di Kota Batu. Salah satu yang unik di Sawarojo ini adalah kita mengusung pertanian millennial farmer dengan mengajak anak-anak muda untuk terjun langsung ke lahan-lahan pertanian. Dengan inovasi dan kreativitas mereka, kita berharap bahwa ada sebuah tawaran baru terhadap sektor pertanian yang ada di Kota Batu khususnya. Dari Universitas Tribuana Tunggadewi menawarkan konsep penggunaan teknologi arang aktif untuk kesuburan tanah. Nah, kalau tanahnya subur,
tentu saja kualitas dan produknya akan jauh lebih unggul. Dengan itulah kita berharap bahwa pertaniannya akan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Biochar atau yang disebut dengan arang organik merupakan biomasa yang dipanaskan ataupun dibakar dengan tanpa atau sedikit oksigen. Dihasilkan dari bahan-bahan limbah pertanian, perkebunan maupun peternakan. Jadi bahan biomasa apapun yang melimpah di negeri ini bisa menjadikan bahan organik yang bersifat relatif stabil dan memiliki manfaat yang sangat besar. Meskipun warnanya hitam, tetapi jangan dilihat hitamnya, tapi begitu kita aplikasikan di dalam tanah-tanah yang terdegradasi, sangat memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Jadi alangkah baiknya sudah saatnya saat ini kita tidak berpikir untuk memberikan bahan organik yang saat ini kita aplikasikan, kemudian setiap 3 atau 4 bulan kita ulangi lagi. Namun dengan biochar ini hanya dengan pemberian 1 kali akan berdampak untuk beberapa kali musim tanam. Di dalam proses aplikasi biochar ke dalam tanah, biochar tidak dapat diberikan secara sendiri. Dikarenakan biochar memang tinggi akan kandungan karbon, namun minim akan kandungan unsur hara tersedia di dalam tanah. Sehingga di dalam proses aplikasi biochar harus dikombinasikan dengan media tanam organik seperti pupuk kompos maupun pupuk kandang. Dosis optimum biochar yang diaplikasikan ke dalam tanah adalah 10 ton per hektar. Di dalam aplikasi di lapangan, perbandingan biochar dan media tanam organik yang diberikan adalah 1:1. Artinya 1 kg biochar dicampurkan dengan 1 kg pupuk organik, baik itu kompos maupun pupuk kandang, dan kemudian dibenamkan di dalam tanah sehingga dapat memberikan efek perbaikan tanah yang lebih baik. Di dalam proses aplikasi biochar di lapangan, lahan pertanian harus terlebih dahulu dibersihkan dari sisa-sisa gulma, namun tidak perlu menggunakan bahan-bahan kimia seperti herbisida, cukup menggunakan cara manual dan dipendamkan lagi ke dalam tanah. Setelah tanah dibersihkan dari sisa-sisa gulma, maka perlu dilakukan pengemburan menggunakan cangkul atau cara manual, sebelum nanti akhirnya biochar dan media tanam organik tadi diaplikasikan ke dalam tanah. Proses aplikasi biochar pada lahan pertanian dilakukan dengan menaburkan terlebih dahulu media tanam organiknya, baru kemudian biocharnya ditaburkan di atasnya dan kemudian dicampur bersama dengan tanah. Untuk mendapatkan hasil perbaikan tanah yang maksimal, biochar harus dibenamkan minimal 10 cm dari permukaan tanah. Kemudian baru dapat dilanjutkan dengan proses penanaman tanaman. Biochar itu juga tak ubahnya memiliki peran seperti kita memberikan kapur ataupun dolomit gitu ya. Jadi biochar ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan pH tanah atau meningkatkan kemampuan tanah untuk meningkat pH-nya. Kenapa demikian? Karena arang itu sendiri kalau kita ukur itu memiliki pH yang di atas ya, dalam arti sekitar 8 bisa sampai 12-14. Jadi kalau itu diaplikasikan pada tanah-tanah yang masam itu sangat baik untuk meningkatkan pH-nya. Jadi kalau masyarakat itu taunya meningkatkan pH dengan pemberian kapur, nah pada saatnya kita menggunakan arang ini. Jadi selain dia bisa meningkatkan pH tanah, memperbaiki ketersediaan hara dan memiliki efek lainnya. Melalui penggunaan biochar, mari kita bersama-sama berperan aktif di dalam perbaikan lahan pertanian menuju pertanian berkelanjutan untuk masa depan.
kepada mahasiswa peserta mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Pada kesempatan ini, saya Dr. Hendrik Suendri, SIMHJFA, akan memimpin Anda untuk mempelajari bersama-sama mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Yang pertama, manfaat mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman kepada Anda tentang sejarah perkembangan akuntansi syariah. Itu juga akan memberikan pengembangan perbankan syariah, juga pelajari sistem operasional bank syariah, hingga nanti kita pelajari perhitungan bagi hasil yang disertai dengan ilustrasi transaksi yang real yang terjadi. Yang kedua, prinsip perkuliahan, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan pada kita tentang konsep dan prinsip dasar keuangan syariah, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan bank syariah, akuntansi jasa bank syariah, akuntansi murabaho, akuntansi syalam, akuntansi istisna, akuntansi mudarobah, akuntansi musyarakah, akuntansi jaro, akuntansi penghimpunan dana dan perhitungan bagi hasil, serta Anda akan dibimbing di sini bagaimana menyusun laporan keuangan bank syariah. Dan ada kasus juga tentang perbankan syariah. Yang ketiga, tujuan institusional khusus pada pilihan ini diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan konsep dan prinsip dasar transaksi syariah, mampu menjalani pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah. Berikutnya, mampu menyusun laporan keuangan bank syariah. Yang terakhir, mampu memberikan solusi atas kasus bank syariah. Namun demikian, ada hal yang paling penting di dalam mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Jadi, kalau di dalam akuntansi konvensional kita tentu mengenal adanya persamaan akuntansi. Di dalam persamaan akuntansi, di dalam akuntansi konvensional kita masih ingat rumus persamaannya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Namun demikian, di dalam akuntansi perbankan syariah atau akuntansi syariah itu rumus persamaannya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dana syirka temporer ditambah ekuitas. Jadi dana syirka temporer ini adalah dana yang sifatnya sementara dan itu bisa dikelola oleh pihak bank karena pihak bank mendapatkan dana penyimpanan dari para nasabah. Dan yang menarik, dana syirka temporer ini jika bank mengelola dana syirka temporer ini mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka pihak bank tidak wajib mengganti kerugiannya. Tapi apabila itu adalah ada kelalaiannya sehingga kerugian, maka pihak bank bertanggung jawab untuk mengembalikan atau membayar kompensasi kerugian. Berikutnya adalah kita melihat ada perbedaan dalam konsep apabila bank. Kalau di dalam laporan keuangan akuntansi konvensional itu laba sama dengan pendapatan dikurangi bagi hasil dikurangi beban. Sementara kalau di akuntansi konvensional laba adalah dikurangi sama dengan pendapatan dikurangi beban. Demikian penyampaian saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang reformasi, tentang konsep dan aspek-aspek reformasi administrasi. Reformasi administrasi merupakan salah satu mata kuliah di salah satu program studi di universitas, yakni program studi administrasi publik, atau di beberapa kampus menggunakan istilah program studi administrasi negara. Reformasi administrasi sampai detik ini merupakan hal yang cukup menarik untuk selalu dikaji, untuk selalu didiskusikan, karena ada beberapa alasan, Yang pertama atau salah satunya karena memang administrasi ini merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ending dari administrasi adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dalam konteks ini pelayanan selalu harus dan senantiasa ditingkatkan dari waktu ke waktu, maka tidak mau administrasi dari waktu ke waktu juga harus diperbaharui atau ditingkatkan. Nah, berkaitan dengan masalah reformasi administrasi, sebenarnya sampai detik ini beberapa ahli masih berbeda pendapat dalam penggunaan istilah reformasi administrasi. Ada ahli yang mengatakan bahwasannya reformasi administrasi itu digunakan untuk penyempurnaan aktivitas administrasi. Yang kedua, ada yang berpandangan bahwasanya istilah reformasi digunakan sebagai upaya, digunakan dalam proses atau upaya pembersihan, pembenahan terhadap berbagai hal ketidakberesan dalam administrasi. Atau ada juga yang berpendapat bahwasanya reformasi administrasi itu digunakan sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Bahkan juga ada yang berpendapat reformasi administrasi digunakan pada gaya seseorang pembaru, pembaru administrasi itu sendiri. Jadi dari beberapa pandangan ini dapat kita simpulkan bahwasanya reformasi administrasi sampai saat ini sebenarnya masih menjadi hal yang menarik diperdebatkan, dipertentangkan oleh beberapa ahli, khususnya para ahli di bidang ilmu administrasi publik. Sebagian ahli sudah menyampaikan definisi terkait dengan reformasi administrasi. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Susilo Zauhar dalam bukunya. Beliau mengatakan bahwasanya reformasi administrasi itu merupakan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar. Perubahan-perubahan tersebut satu, dalam konteks prosedur dan struktur organisasi atau lembaga atau institusinya. Yang kedua, perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar itu dalam konteks sikap dan perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut atau dalam tanda kutip birokratnya. Jadi reformasi administrasi itu sebenarnya melingkupi hanya dua hal itu dari definisi yang dipaparkan oleh Susilo Zauhar. Yang pertama memang struktur dan prosedur organisasinya, yang kedua adalah sikap dan perilaku dari birokratnya. Jadi dua hal ini yang menjadi poin inti, menjadi target dari reformasi administrasi itu sendiri. Saya tidak banyak menjelaskan terkait dengan masalah pengertian-pengertian tentang administrasi, tentang reformasi administrasi. Namun demikian juga perlu saya sampaikan, seperti apa yang telah saya sampaikan di awal, pentingnya atau urgensinya reformasi administrasi itu terletak pada bagaimana pemerintah selalu memperbaharui sistem dalam melayani masyarakat, karena masyarakat punya kebutuhan yang harus dipenuhi, punya keinginan yang harus dicapai dari waktu ke waktu itu semakin maju, semakin modern, sehingga
pada kesimpulannya, kebutuhan dan keinginan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga suatu negara itu semakin kompleks. Oleh karena itu, maka pemenuhannya pun termasuk sistem, termasuk perangkat, sarana, dan lain sebagainya itu juga harus terus diperbaharui. Artinya tidak mungkin kebutuhan-kebutuhan hari ini bisa dituntaskan dengan cara-cara lama, atau bisa juga dituntaskan dengan cara-cara lama, namun dalam konteks efektif, efisiennya sudah tidak masuk standar, sudah ketinggalan. Oleh karena itu, sekali lagi, urgensi dari reformasi administrasi itu terletak pada penyeimbangan, ya, penyeimbang antara kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, permasalahan-permasalahan yang terus kompleks ini dengan cara, metode, dan sarana-sarana yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh warga negaranya. Nah, ini